A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari ikutin Ustaz. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada ilmu yang kita miliki kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada kekuatan, tak ada daya yang kita mampu lakukan tanpa kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, mudah-mudahan malam hari ini hati yang hadir adalah hati-hati yang Engkau sucikan. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini adalah hati-hati yang Engkau tanamkan ketakwaan dalam diri mereka. Dan mudah-mudahan kita semua seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tak pernah luput dalam setiap masalah dan problematika kehidupannya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Allah sebagai wakilku. Coba semuanya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Anak akan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Coba semuanya 1-5 detik diam, menutup mata dan rasakan bagaimana malam ini. Ya, diam sejenak dan jangan berpikir hal-hal yang lain. Coba rasakan bagaimana hadirnya malam ini dalam hari-hari kita pada hari ini. Ya, kita coba diam. 1, 2, 3. Baik. Coba setelah kita diam sejenak, apa yang kita dengar? Suara motor, bunyi jangkrik, air, kodok, apa? Nafas. Sekarang ketika semua mulut berbicara dan semua lisan ini berucap dan semua suara-suara di luar yang kita dengar tadi itu disuarakan, apakah ada kejelasan yang akan kita dengar? Tidak. Apa maksudnya Ustaz? Terkadang anak-anakku yang dirahmati Allah, diam itu adalah jawaban dari segala masalah. Terkadang diam itu adalah jawaban dari segala masalah. Kok begitu Ustaz? Dalam berkonsep terkait dengan tadabbur, jangan pernah kita menganggap akan sampai kepada makna ayat itu, ya, kalau tidak berusaha meresapi penuh
dengan ayat-ayat yang akan kita tadabburi. Antum tidak akan memaknai makna sebuah ayat kalau dalam pikiran, dalam hati kita itu masih ada hijab-hijab yang menghalangi kita sampai kepada mentadabburi ayat-ayat tersebut. Itulah Allah sebutkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kalau anak-anakku semuanya belum mampu sampai akal hatinya kepada ayat-ayat yang ingin ditadabburi, cek hatinya. Ada something di situ. Am ala qulubin aqfaluha. Ada bagian yang salah di hati kita. Atau bahkan seluruh isi hati kita salah. Kenapa arahnya ke sana, Ustaz? Saya kasih sederhana permisalan. Ustadz akan makan daging. Ini adalah daging. Daging ini Ustadz tidak cek kebenaran halal atau haram. Baik. Sekarang Ustadz akan makan. Secara zahir, makanan yang kita makan hanya masuk lewat mulut lalu keluar lewat dubur. Selesai problemnya di situ. Secara zahir. Tapi coba teman-teman sekalian, anak-anakku rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalami proses terjadinya makanan tersebut sampai kemudian dia keluar dari tubuh kita. Apa yang terjadi? Ketika kita memakan sesuatu, lalu memasukkan ke dalam tubuh kita, dia akan melewati beberapa proses. Turun ke dalam lambung kita, lalu akan mengeluarkan yang namanya sel-sel, betul? Zat-zat yang akan menguatkan jasad dan tubuh anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sel ini akan menjadi darah. Karena dengan darahlah kalian bisa bergerak. Kalau darah terputus, selesai. Tidak ada pergerakan. Dan itu juga lah yang Rasulullah sebutkan bahwa syaitan itu mengikuti bagaimana aliran darah itu mengalir. Pertanyaan Ustaz, darah itu dipompa dari mana sehingga bisa sampai ke seluruh sel anggota tubuh kita? Jantung. Atau istilah yang kita sebut adalah Artinya apa? Apa yang masuk ke dalam diri kita itu akan berpengaruh kepada hasil yang akan dipompa oleh jantung kita dan akan keluar melalui tindakan, perbuatan, ucapan, dan juga penglihatan, pendengaran. Nangkap? Oh, inilah maksudnya kenapa kita tidak boleh makan riba. Oh, inilah maksudnya kenapa kita nggak boleh makan Oh, inilah maksudnya kenapa saya dilarang sama Ustadz mengambil hak teman saya. Oh, inilah maksudnya kenapa saya dilarang untuk menzolimi teman saya. Karena semua yang dilakukan oleh sel-sel tubuh ini akan masuk ke dalam hati lalu dipompa. Kalau tidak melalui darah, maka dia akan melalui dengan jiwa. Itulah yang Rasulullah sebutkan. Ala inna fil jasadi mudghah. Coba, hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW berabad-abad yang lalu. Dan baru hari ini disebutkan, diteliti bahwa ternyata mudghah itu adalah proses bagaimana tadi itu darah disebar ke seluruh sel-sel. Pergi ke tangan, tangan ini selnya buruk, dia akan berlaku buruk ke sama teman. Mukul teman, ngambil hak teman, ya. Tidak sopan ke ustadz, ya. Ustadz, padahal jaraknya 50 meter. Kenapa? Ada sel buruk di tangannya. Ngucapinnya penghafal Quran tapi ngomongnya R terakhirnya. Ini penghafal Quran. Ya Rob, Ustaz dengar dari lisan ahlul Quran, santri MHQ yang katanya, Ustaz, saya mau daftar MHQ.
Anak saya mau menghafal Al-Quran, dites, diuji, bahkan harus ngantri karena harus diwawancara, bahkan harus bayar tiket, ya. Bahkan kadang-kadang ada yang tidak lulus. Tapi ternyata setelah lulus di MHQ, lisannya tidak dijaga karena ada sel buruk di lisan itu yang menyebabkan dia berkata kok. Oh, kakinya kenapa kakinya? Kakinya kok berat. Berat kemana? Ke masjid. Berat kemana? Berat ke halakoh. Oh, ada sel kotor di kakinya. Dari mana itu semua? Dari hati. Yang dipompa. Oh, pantas selama ini saya ngaji kok. Setor. Belum siap, Ustaz. Belum hafal, Ustaz. Murojaah. Capek. Oh, ada yang salah. Nah, sekarang malam ini kita mau menginstal Al-Quran dalam diri kita. Ini apa namanya? Gadget. Oke. Gadget ini bisa berfungsi dengan baik sebagaimana maksud dan tujuannya kalau aplikasinya diinstal, betul? Kalau aplikasi WhatsApp-nya masih di Play Store atau di App Store, kira-kira gadget ini bisa dipakai WhatsApp-an tidak? Kalau aplikasi, ya, apanya misalnya, Facebook-nya masih di App Store, tidak di-download, tidak diinstal masuk ke dalam HP ini, bisa main Facebook? Ya bisa, tapi ya ribet urusannya. Karena tidak punya aplikasi. Salah sedikit, salah alamat. Ngetiknya di web Facebook, yang keluar macam-macam. Karena tidak menginstal ke dalam tidak ada satu orang manusia yang akan mendapatkan keselamatan kecuali dia sudah menginstal Al-Quran di dalam hatinya. Jadi sel-sel yang kalian masukkan itu akan mempengaruhi segala macam bentuk aspek kalian. Jangan dianggap remeh hal ini. Karena kalian tidak akan mendapatkan ilmu ini kecuali kalian sendiri yang mengamalkan dan mempraktekkannya. Paham gak sampai di sini? Jadi penghafal Quran itu apa, Ustaz? Yang cepat hafal? Bukan. Yang lama hafal? Bukan. Yang menghafal Quran, yang menghafalkan Quran? Bukan. Penghafal Quran itu, hafal itu bahasa Arabnya apa? Hah? Hafizah. Hah? Maka disebut tahfizul Quran. Maksudnya apa? Dia yang menjaga dirinya dari segala macam bentuk yang kontradiksi berlawanan dengan Quran. Itu namanya penghafal Quran. Kalau tidak menjaga itu dengan segala macam bentuk yang berlawanan dengan Quran, itu bukan penghafal Quran. Bukan penghafal Quran. Kira-kira orang-orang liberal yang bilang mazhab Bung Karno itu ada, hafal Quran enggak itu? Hafal enggak? Kira-kira ya, orang-orang yang sering menghancurkan Islam menggunakan dalil nikah beda agama, hafal Quran enggak? Ternyata banyak yang hafal Quran dan bentuknya beda-beda. Paham? Nah, santri MHQ mau di mana? Santri MHQ mau di mana? Mau Qurannya di luar atau mau diinstal ke dalam? Kalau sudah diinstal ke dalam, ya, kalau sudah diinstal ke dalam, ya, itulah yang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebutkan ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah itu adalah
Oh, pantas Rasulullah itu kok kalau ngomong hati-hati. Oh, pantas Rasulullah itu ya kalau bersikap sama istri kok romantis. Oh, pantas Rasulullah itu sama sahabat saling menyayangi. Karena Qur'annya sudah Coba, bagaimana proses Rasulullah diinstal? Masih ingat tidak? Usia 4 tahun Rasulullah diapain? Dibelah. Terus diapain? Dicuci. Siapa ini yang dicuci? Kalian apa Rasul? Rasul itu mulia atau tidak? Kira-kira banyakkan mana kesalahannya Rasul apa kalian? Tapi hatta Rasul pun harus dicuci hatinya, dibersihkan dari segala macam bentuk apapun selain daripada Al-Quran. Karena akan masuk ke dalam hati itu adalah artinya kalau sampai hari ini masih banyak sampah dan kotoran yang ada di dalam hati kita, Al-Quran tidak akan terinstal secara sempurna. Bisa hafal? Bisa. Tapi habis itu pacaran. Bisa hafal? Bisa. Tapi lebih suka dengar musik. Bisa hafal? Bisa. Habis hafal tidak murojaah. Bisa hafal? Bisa. Tapi suka mengambil hak orang lain. Bisa hafal? Bisa. Tapi tidak menghormati ustadznya. Bisa hafal? Bisa. Tapi hanya bergelar. Tak punya pembuktian dalam akhlak. Oh, iya. Baru paham. Tujuannya kita itu bukan hanya sekedar menghafal. Hati kita ini harus disucikan dulu supaya kalau masuk Quran tidak terkontaminasi dengan virus-virus yang ada di dalam hati kita. Sehingga kalau sudah tidak terkontaminasi dengan virus-virus yang ada dalam hati kita, hijab-hijab yang ada dalam hati kita, itulah yang kemudian diapain tadi kalau sudah di hati Qurannya? Di mana? Disalurkan, dipompa ke seluruh sel-sel anggota tubuh kita. Oh, pantas Nabi Muhammad itu usianya berapa diangkat menjadi nabi? Ada yang usianya 40 di sini? Ada? Oke. Di Makkah berapa tahun? 10. Di sekitaran Makkah 3 tahunan. Habasyah. Terus hijrah ke Madinah. Berapa tahun? 10 tahun kurang lebih. Tapi di saat itu ada masa di mana Nabi itu tidak diturunkan wahyu. Ketika Nabi ditanya tentang Ashabul Kahf, Zulkarnain, dan tentang ruh, apa kata Nabi? Inni fa'ilun dzalika ghadan. Besok saya akan kerjakan, saya akan jawab. Ternyata Nabi ditegur. Berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan wahyu tidak. Kenapa ditegur? Karena jangan mengatakan sesuatu kecuali ada insyaallah. Artinya dari 13 tahun, dari 23 tahun usia Nabi, ada beberapa waktu usia Nabi itu yang tidak dipergunakan untuk menghafal dan memurojaah Qur'annya. Karena Al-Quran sedang tidak turun. Terpaus Quran itu. Jadi malaikat Jibril tidak turun menyampaikan wahyu. Sampailah kemudian Allah mengutus Jibril lalu mengatakan apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalikal qadar illa ayyasha. Masyaallah. Oh, apa maksudnya ke situ Ustaz? Nabi usia 40, wafat 63-an. Hafal Quran? Hafal Quran? Oke. Ya itu kan Nabi Ustaz. Ya manusia biasalah. Oke, agak turun dikit. Abu Bakar itu usianya berapa? Allahu Akbar. Hafal Quran? Umar hafal Quran? Siapa yang lebih punya dosa sebesar daripada Umar? Kau pernah membunuh kamu? Gak pernah kan? Berarti lebih besar dosa Umar zaman jahiliyah. Oh, artinya
Al-Quran tidak melihat siapa kamu yang lalu. Al-Quran tidak melihat siapa kamu dahulu. Selama engkau bertekad dan ingin membersihkan hati, lau tahurat qulubukum, kalau hatimu bersih dan suci, baru kemudian Al-Quran akan masuk ke dalam jiwa kita. Paham sampai di sini? Nah, jadi tugas kita bukan menginstal di sini, tapi menginstal di sini. Di hati. Pak Ustadz, tapi kok kenapa ya? Udah disetor sama ustazah, tapi kok malah lupa sambungan-sambungannya. Oh, bisa jadi setiap kalian mengulang halaman itu, setiap itu pula Allah gugurkan dosa-dosa kalian. Allah tak pernah bilang berapa yang engkau hafal. Allah tak pernah bilang berapa kali yang kamu ulang. Allah hanya bilang kepada kita, ma'al Qur'an. Kamu bersama Quran. Ma anzalna alaikal Qur'ana li tashko. Oh, baru paham. Ternyata kalau berquran itu bukan target hafal. Ada penghafal Quran tapi bermaksiat? Mau termasuk di dalamnya? Punya rencana ke sana? Iya. Yang lebih dahsyat lagi anak rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran itu akan menjadi maps in your life. Maps untuk kehidupan. Tadi siapa yang udah pernah ke sini? Siapa yang salah? Siapa yang belum pernah ke sini? Seandainya, turunkan, Masya Allah, Barakallah fi. Seandainya di antara kalian Ustadz tidak kasih alamat, Ustadz tidak kasih tahu namanya, Ustadz tidak kasih tahu lokasinya, nggak boleh HP, nggak punya petunjuk, kamu pergi ke sana, bisa nggak sampai ke sini? Hah? Kalau anda pergi ke mana muter? Kenapa? Karena nggak punya alamat maps. Dalam Al-Quran anak-anakun rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya alamat dalam bahasa Arab ada berbagai macam bentuk. Kadangkala Allah sebutkan dengan ayah. Apa? Ayah. Ya, bukan ayah bahasa Indonesia, ayah, ayat. Ya. Apa contohnya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda, alamat-alamat kebesaran Allah itu menciptakan kalian berpasangan-pasangan. Jadi salah kalau hari ini ada orang suka sesama apalagi mau datang ke Indo, diusir atau tidak? Jadi salah kalau ada akhwat sama akhwat, ikhwan sama ikhwan. Apa tadi? Ayah. Alamat. Kadangkala ya juga datang dalam bentuk alamat. Bentuknya alamat. Ya, alamat. Kadangkala juga bentuknya unwan. Unwan. Oh, banyak ya ternyata Ustadz bahasa Arabnya alamat dalam Quran. Tapi kok yang dipilih ayah jauh banget. Kenapa? Karena ayah atau ayatul Quran bukan hanya sekedar alamat, tapi ayat yang di dalamnya ada proses dan kamu harus mencari hikmah. Catat baik-baik. Kehidupan ini hanyalah proses. Kehidupan ini hanyalah proses. Tetaplah jaga keseimbangan agar selalu berada di jalan Allah. Saya ulangi, ingat baik pesan Ustadz ini. Kehidupan ini hanyalah proses. Hanyalah proses. Tetaplah jaga keseimbangan agar selalu berada di jalan Allah. Apa maksudnya itu Ustaz? Hidup ini adalah proses. Quran surah Al-Mulk.
walanabluwannakum huwallazi mulk ayat huwallazi apa? Bukan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Terus Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Oh, baru paham sekarang santri bahwa ternyata Allah menciptakan mauta, mati, dan juga haya itu hanya sebuah proses perpindahan. Untuk apa? Apa itu lina beluakum? Oh, Allah cuma ingin tahu. Apa? Ayyukum ahsanu. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling banyak, tapi kata-kata ahsan, yang paling terbaik. Maka Ustaz sering bercerita ya tentang bagaimana kisah seorang kaya raya ya yang menginfakkan hartanya setiap tahunnya ya dengan berbagai macam kibas, kambing dan segala macamnya untuk membantu orang miskin, namun ternyata tidak punya manfaat. Dan ternyata setelah ditanya oleh para malaikat, pernahkah kamu melakukan suatu amalan yang kecil? Ternyata dia pernah memberikan sepotong roti kepada anak-anak wanita, yang dimana anak-anak wanita itu sangat senang ya dan sangat bahagia merasakan nikmatnya sepotong roti yang diberikan oleh sang orang kaya tadi. Dan Masya Allah, harta yang berlimpah tadi tidak ada maknanya dibandingkan dengan apa? Sepotong roti. Karena sepotong roti ini diberikan secara ikhlas karena Allah, bukan karena merasa kaya, bukan karena merasa punya. Jadi maksud Ustadz, coba perhatikan, kalau kalian punya banyak hafalan hanya karena ingin dikata pengen banyak hafalan, oh si fulanah hebat banyak hafalannya, oh si fulan suaranya bagus banyak hafalannya, kasusnya sama kira-kira seperti ini. Tetapi ada orang hanya hafal Al-Fatihah bisa meruntuhkan Romawi. Siapa yang tahu itu siapa? Khalid bin Walid. Dan itu baru masuk Islam. Ya. Sampai di sini udah mulai terbayang belum bagaimana kita hidup bersama Al-Quran? Jadi hidup bersama Quran itu bukan yang penting gue ngaji, ya, yang penting saya bawa Quran kemana-mana, bukan. Tapi menginstal Quran ke dalam hati, yang dimana nanti lewat hati itu akan disalurkan melalui sel. Tangannya, Masya Allah, afwan Ustaz, silahkan, afwan Ustaz, ya, afwan akhi, woi, kamu mau ngapain? Suaranya aja bukan suara-suara penghafal Quran tuh. Afwan ukhti, tolong sampahnya diambil. Sampahnya. Kalau kagak gue marahin nih. Aku tidak mau Ustaz, saya tidak mau. Kita kan juga capek. Ada juga yang versi slow-nya. Versi slownya begini, jam mulu, kemarin kerja, sekarang kerja lagi, udah mulu, orangnya nggak dengaran, tapi dalam, guru itu. Insya Allah di santri Haki tidak ada yang seperti itu. Karena kalau setiap dipanggil sama Ustadz, ya fulan, siap Ustadz, afwan ada yang bisa dibantu? Allah. Ada yang lebih soft, Masya Allah, saking softnya. Fulan, kamu tadi lagi ngapain? Pak Ustadz lagi manggil. Oh Ustadz manggil, astagfirullah. Oh iya Ustadz, siap. Padahal lagi nyari cel. Kenapa seperti ini?
tidak terinstal Al-Quran dalam dirinya, dan dia tidak paham keberkahan ilmu suhbatul ustaz. Bagaimana menghormati guru. Siapapun yang pernah mengajarkan kalian satu ilmu, itu kalian harus hormati. Di situ keberkahan ilmu kalian. Oh, ini tidak. Saya dengan ustazah kayaknya cuma beda 5 tahun. Enak aja dia nyuruh-nyuruh saya. Emang dia siapa? Ustadzmu inilah yang mengajarkan kamu. Sekarang kamu mau lihat umur atau mau lihat ilmu? Kamu mau mendapatkan ilmu atau mendapatkan umur? Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, anakun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada alim dan ulama yang ketika ilmunya bertambah kecuali semakin banyak yang dia tidak ketahui. Tidak ada alim dan ulama. Kalian calon alim dan calon ulama sahih? Kecuali ketika bertambah ilmunya, lebih banyak yang dia tidak tahu daripada yang dia tahu. Oh, maksudnya apa? Tawadu. Jangan hari ini mentang-mentang main game sama Ustadz, habis ini tidur bareng sama Ustadz, besok-besok satu orang kan kemarin Ustadz kalah, sekarang saya menang. Jadi likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqal. Setiap perkataan ada tempatnya, dan di setiap tempat ada perkataan. Sesuaikan. Anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi harus menginstal. Semakin kita baca, kok Ustadz suruh mundur saya mulu, kok saya gagal mulu, langsung dibayangkan. Oh, mungkin Allah lagi membersihkan dosa saya. Semakin kita susah oh, mungkin Allah ingin saya mengulang-ulang ayat ini agar saya lebih dalam lagi mentadabburinya. Jadi penghafal Quran nggak bakal ngeluh. Kenapa kamu belum setoran? Semalam udah begadang. Kemarin juga udah, Ustaz. Tapi belum hafal-hafal juga. Oke. Jadi harus menginstal Quran. Nah, itulah kalau sudah terinstal Quran dalam hati kita semuanya, itulah ayat yang Ustadz baca tadi. Masih Ustadz Arfa itu enggak istirahat aja, bosan saya lihat mulu, marah-marah, teriak-teriak, ngarahin mulu, ngasih motivasi mulu. Kenapa enggak istirahat aja? Ar-rahatu fil jannah. Istirahat itu di emang kalian pikir sudah capek? Hah? Kalian pegel tak lututnya? Pegel. Agak-agak pusing nggak kepalanya? Agak pusing. Sama. Antum insan, wa ana insan. Kamu manusia, saya juga manusia. Apa yang kalian rasakan, Ustaz rasakan. Tapi semua itu hilang kalau sudah ada kalau sudah bersama Al-Quran. Dan istirahatnya penghafal Quran adalah ketika dia membaca Al-Quran. Ketika Syekh Ali tadi membaca, Masya Allah, betul-betul Ustaz saking ta'ajubnya menghampiri beliau. Masuk betul ke dalam hati. Bisa jadi ini karena ketawaduan dan kebersihan niat beliau membacakan Quran. Bukan untuk dipuji. Bukan untuk dipuji. Tapi betul-betul beliau berusaha untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana hati sekeras Umar pun terluluhkan dengan Al-Quran. Lalu sekeras apa hati kalian ini semuanya? Kalau dinasihati dengan Al-Quran tidak mau mendengar nasihat. Apakah terlalu banyak kemaksiatan di hati-hati kalian? Di hati-hati kita? Apakah terlalu banyak dosa yang kalian lakukan? Sehingga tak satu ayat pun bisa masuk ke dalam hatimu karena dosa semakin menumpuk. Apakah hatimu sudah hitam, gelap? Sehingga satu ayat pun tidak bisa engkau pahami dengan baik. Apakah hatimu sudah busuk? Sehingga kau malas untuk memurojaah, malas untuk menambah hafalan. Dicek situ. Hatinya bagaimana? Bukan mukanya yang diberi lotion mahal, tapi hatinya baik. Itulah ayat yang kita baca tadi ketika Ustaz memberikan pembukaan. Kita baca kembali. Nanti ayat ini kalian ingat-ingat betul.
Oh, Ustaz Arfa pernah nyampain ini. Dan saya penasaran, apa makna ayat ini? Anak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 4 tahun belakangan ini, Ustadz itu lebih nyaman dan nikmat duduk di kursi Ustadz di sana di kantor, ya, dan bersama Quran, bersama dengan ibu-ibu, dibandingkan dengan Ustadz dulu kemana, keliling ceramah, ngisi semana. Oh, ternyata Ustadz baru merasakan, ya Allah, ternyata pantas para sahabat itu selalu meneteskan air mata ketika membaca Al-Quran. Karena dia betul-betul merasakan nikmatnya bersama Quran. Bukan hanya sekedar dibaca saja. Oh, pantas sahabat itu hatinya luluh. Karena dia betul-betul mengerti bagaimana konsep Quran. Mari, sebagai penutup kita baca ayatnya. Nanti siapin satu orang terjemahnya. Ada yang bisa bawa Quran terjemah? Siapa? Siapa yang bawa? Hah? Ikhwan siapa yang bawa? Muhaimin. Siapin terjemahnya. Asy-Syu'ara ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walaupun kalian gak ngerti bahasa Arab, usahakan dihayati. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Mana Muhaimin? Baca yang keras suaranya. Yang tidak bawa Quran, catat ayat ini. Suatu saat Ustadz akan tanya, apa yang kamu dapat tadabbur dari ayat ini? Kalau suatu ketika engkau disuruh berdakwah lalu kau galau, kau risau, banyak masalah, kok beban dakwah ini berat, baca ayat ini. Silakan Muhaimin, yang keras suaranya. Dan demikianlah kami yang keras, ulangi 1, 2, 3. Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Kami jadikan Al-Quran cahaya. Terus. Dengan itu kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki dan antara hamba-hamba kami. Dengan itu kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba. Terus. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Asy-Syu'ara ayat 52. Ya. Hah? Ya, Asy-Syu'ara ayat 50. Baik, itu saja dari Ustadz. Anak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pesan Ustadz, dengerin baik-baik. Memang 2 hari ini menjadi waktu untuk ketawa. Tapi banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Jadi dijaga juga ketawanya setelah tadi kita ketawa, kemudian terbahak-bahak, istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan kita kembali dibenarkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.